Film ini akan berfokus pada seorang streamer bernama Junho, di mana dia terbangun akibat sebuah alarm yang menunjukkan pukul 10 siang. Dalam apartemen itu, terdapat surat dari ayah dan ibunya yang meminta Junho untuk berbelanja dikarenakan orang tuanya ada kepentingan yang tidak bisa ditunda di saat itu. Itu pun diabaikannya, yang mana dia malah memainkan sebuah game sambil melakukan live streaming. Gak lama kemudian nih, beberapa temannya mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh dalam acara televisi. Nah, sebuah berita mengabarkan tentang peringatan dengan kemunculan wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi zombie dan terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, Junho mendengar ada suara-suara aneh yang tepat ada di luar pintu. Ketika dia mengecek, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemennya. Awalnya, Junho mengusir pria asing yang merupakan tetangganya itu. Tapi karena alasan numpang ke toilet, maka Junho terpaksa mengizinkannya. Nah, dalam acara televisi, dikabarkan berita baru bahwa orang yang terinfeksi tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga menunjukkan perilaku kanibalisme. Lantas, dikarenakan pria tersebut terdapat bekas luka di tangannya, maka Junho dengan segera mengambil sebuah pisau dan mendorongnya kepada pria tersebut. 밖으로만 내쫓지 말아주세요. 네? Dan perlahan mata pria itu pun mulai memerah, yang mana akhirnya dia berubah menjadi zombie. 야, 너 나가라고! 야, 너 나가! 나가라고! Dari peristiwa itu, kemudian Junho menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Lalu, dia berusaha nih buat menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik aja. Akan tetapi, karena kesulitan mendapat sinyal, dia pun hanya menerima beberapa pesan yang dikirim oleh ibunya dengan mengatakan jika mereka berada di tempat yang paling aman. Ibunya juga menyuruh Junho untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup sampai suasana kembali normal. Kemudian, dia mengumpulkan seluruh persedia makanan yang saat itu masih dimiliki. Namun, tak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya tidak sempat berbelanja. Ya, sehingga dia pun memutuskan untuk tidur aja. Keesokan harinya, di saat Junho terbangun, dia melihat beberapa video kekacauan yang diunggah dalam media sosial. Berharap datang pertolongan, dia pun mengikuti nih langkah mereka yang memposting keadaannya saat ini dengan menggunakan tagar, "Aku harus bertahan." Upaya terus dilakukan dengan menghubungi keluarganya melalui ponsel yang diterbangkan oleh sebuah drone. Sayangnya usahanya itu gagal, karena drone tersebut tiba-tiba mengalami kehabisan baterai, sehingga dia melampiaskan kekesalannya dengan cara bermain game. Namun, game yang dimainkan harus terputus nih, akibat koneksi yang buruk. Tak berselang lama, di luar sana terdengar suara keributan di mana terlihat seorang polisi sedang menghadapi serangan dari para zombie. Merasa khawatir nih akan polisi tersebut, Junho pun mencoba mengalihkan perhatian dengan cara berteriak. Tapi salah satu di antaranya berhasil masuk ke dalam rumah dan Junho memancing zombie itu ke arah jendela sampai akhirnya terjatuh ke bawah.
Akibat ulah zombie tersebut, Junho harus memperbaiki pintu yang rusak dan merelakan hancurnya semua makanan yang ada di dalam kulkas. Setelah itu, dia kembali membuat rekaman video yang mengungkapkan dia terperangkap di dalam apartemen, berharap dengan disebar melalui jejaring sosial, dirinya segera dievakuasi oleh tim penyelamat. Pada hari ketujuh, dia pun mendengar sebuah berita di mana kemampuan fisik orang yang terinfeksi nyatanya memiliki pola pikir seperti manusia biasa. Dan tanpa sengaja, dia melewati berita tersebut dengan melihat iklan yang sedang makan mie instan nih, sehingga dia cukup tergiur. Seketika dia pun mengambil mie di dalam lemari dan melahapnya, yang mana itu merupakan makanan terakhirnya. 3 hari kemudian, waktu pun begitu cepat berlalu, di mana makanan dan minuman yang dimilikinya sudah hampir habis. Akan tetapi, dia rela mati kelaparan, dibanding harus keluar dan berakhir seperti para zombie yang terlihat sedang berkeliaran mencari mangsa. 집 밖으로는 절대 안 나가요. 집 안에서 기다리고 있으라는데. 아씨, 뭐다 무선이야. Di hari berikutnya, Junho terlihat sangat mabuk karena selama ini dia hanya mengonsumsi minuman alkohol. Sehingga efek yang ditimbulkan membuat dia berhalusinasi tentang kedatangan keluarganya. Seketika, dia pun mencoba untuk menelpon sang ibu. Tetapi setelah terhubung, dirinya harus menerima kenyataan yang pahit manakala terdengar suara kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. Atas kematian keluarganya, Junho sangat sedih dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Lalu dia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun, karena zombie itu terlalu banyak, Junho pun harus mengendap-endap agar dirinya bisa kembali ke dalam apartemen. Tidak lama setelah itu, terjadi sebuah ledakan besar di pusat kota yang menyebabkan kota itu jadi mati lampu guys, termasuk apartemen tempat tinggalnya. Kenyataan pahit itu pun membuat Junho tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga dia memutuskan untuk menggantung diri. Tapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah laser yang menuju ke arah dirinya nih, sehingga Junho membatalkan aksi tersebut. Setelah diketahui, ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sebelah apartemennya, di mana wanita itu menyuruh Junho untuk menemuinya lagi pada pukul 7 pagi. 7시? Keesokan harinya, Junho terbangun pada pukul 11 siang, di mana dia sangat menyesali keterlambatannya. Lalu, wanita itu pun muncul. Junho meminta maaf dan pada akhirnya mereka pun saling bertukar nama nih. Wanita cantik itu bernama Kim Yubin. 유빈 씨. Di saat Junho sedang memberi isyarat, kemudian Yubin meminta untuk menemuinya lagi pada esok hari karena di tempatnya terdengar suara aneh. Ternyata, itu berasal dari teriakan zombie yang terkena jebakan, di mana dia langsung menghabisinya dengan cara memenggal kepala zombie tersebut menggunakan kapak yang menjadi senjata andalannya. Pagi itu, tepat pukul 6.50, terlihat Junho sudah bangun lebih awal dari sebelumnya nih. Dan gak lama dari situ, Yubin mulai membuka jendela. Tetapi, ketika saling menatap, tiba-tiba Junho mengelus perutnya, menandakan dirinya sangat kelaparan. Untuk itu, Yubin melemparkan bola yang sudah dipasang tali agar menjadi perantara dalam jarak mereka. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha melempar bola tersebut. Tapi sayangnya, tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga Junho menggantikannya dengan menggunakan sebuah drone yang sudah diperbaiki dari sebelumnya. Dan berhasil mendapat beberapa stok makanan dari Yubin.
천천히 좀 먹. Saat sedang menikmati makanan tersebut nih, terlihat salah satu zombie menarik tali bola yang tadi dilemparkan. Tali yang terikat pada meja membuat Yubin tertabrak hingga tak sadarkan diri. Setelah zombie itu merangkak naik, kemudian Junho mengganggunya dengan menggunakan sebuah drone. Tapi karena kepintarannya, drone tersebut berhasil dihancurkan. Beruntungnya Yubin cepat tersadar, sehingga dirinya langsung memotong tangan zombie itu sampai terjatuh ke bawah. Meski Yubin dibuat terluka dan barang-barangnya sangat berantakan, tapi dirinya bersyukur karena tindakan Junho telah menyelamatkannya. Di sisi lain, stok makanan milik Junho dari pemberian Yubin ternyata hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan nih. Lantas, dia pun memutuskan untuk pergi keluar mencari apa saja yang ditemukan. Ketika masuk ke apartemen tetangganya, di sana dia terlihat sebuah kaki yang mencurigakan. Sehingga dia melemparinya dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, dia pun segera menggeledah seluruh rumah dan mengambil beberapa jenis makanan. Selain itu juga, Junho mengambil berbagai peralatan termasuk headset dan juga sebuah walkie-talkie. Namun, ketika hendak pergi, tiba-tiba salah satu zombie datang menyerangnya begitu saja. Beruntungnya, dia berhasil mengalahkan zombie itu hingga bisa kembali ke apartemen dengan selamat. Sampai di rumah, Junho mengirim beberapa makanan dan juga walkie-talkie untuk mempermudah komunikasi mereka. Di sana Yubin berterima kasih karena kehadiran Junho membuat hidupnya lebih berwarna. Karena tanpa sepengetahuannya, ternyata Yubin juga pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan menggantungkan lehernya. 다른 얘기하면 안 돼요? 짜파게티 먹을래요? Setelah bercerita panjang lebar, mereka pun mengganti topik sambil merebus mie secara bersamaan dari dua sisi yang berbeda. Terlihat mereka sangat kompak dalam setiap gerakan walaupun semua itu tanpa adanya komando, di mana mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini dengan melaluinya bersama meski jarak terpisah oleh zombie yang berkeliaran. 많이 드세요. 예, 많이 먹을 겁니다. Dan entah kenapa nih, tiba-tiba aja para zombie ini mulai menggeledah setiap kamar dari gedung tersebut sehingga membuat Yubin menjadi panik dan menyenggol sebuah meja, mengakibatkan para zombie mulai berdatangan ke tempatnya. Namun siapa sangka, akhirnya Junho berhasil mengalihkan perhatian para zombie itu melalui suara telepon yang ada di ruangan lainnya. Dengan tekad yang kuat supaya dapat hidup bersama, mereka berdua pun memutuskan untuk menerobos para zombie. Ya, awalnya Junho berencana untuk turun terlebih dahulu. Namun tanpa disadari, Yubin ternyata sudah berada di bawah yang mana dirinya langsung menghadapi para zombie tersebut nih. 오면 되는데. 아, 살아계시네요. Setelah berhasil melewati para zombie, mereka berencana untuk pergi ke lantai 8 yang diketahui aman dari para makhluk-makhluk ini. Lagi-lagi siapa sangka, para zombie ternyata sudah tersebar di setiap penjuru gedung.
분명 8층엔 아무도 없었어. Sang penyelamat kemudian menyuguhkan minuman, di mana mereka berdua tidak mudah percaya begitu saja. Lantas orang tersebut pun mencontohkan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud jahat terhadap mereka berdua, hingga akhirnya Junho mulai percaya dengan sikapnya itu. Apalagi ketika membicarakan tentang harapan hidup. 어떻게? 마음에 들어? 역시 조금만 더 Dari 버티면 돼. tangis bahagia itu, tiba-tiba saja Junho merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Ternyata, si bapak itu bukanlah orang yang baik karena dirinya mempunyai niat yang terselubung. Kini kedua tangan Junho mulai diikat olehnya. Sementara Yubin, yang sudah terkulai lemas, kemudian digusur ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Si bapak itu sengaja membiarkan Yubin dimakan istrinya yang kini telah berubah menjadi zombie. Dia pun mulai melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Yubin. Tak lama kemudian Junho tersadar dari pingsannya, lalu menodongkan pistol. Tetapi karena si bapak melepaskan talinya, Junho pun berlari menahan tali itu agar Yubin tidak dimakan oleh zombie tersebut. Entah kenapa, tiba-tiba saja suara di dalam sana menjadi sangat hening. Sehingga, si bapak mencoba masuk ke dalam kamar. Beliau mengira bahwa Yubin telah membunuh istrinya. Namun ternyata, hal itu berhasil menjebaknya. Di mana si bapak akhirnya digigit oleh istrinya sendiri dan Yubin pun melepaskan tembakan kepada mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan ke tempatnya, di mana Yubin merasa tidak punya harapan lagi untuk bertahan hidup. Kemudian dirinya menyuruh Junho untuk mengakhiri hidup, tapi sepertinya Junho menolak permintaan itu karena merasa dirinya sudah mulai jatuh cinta. Dalam posisi yang menegangkan, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh yang menghampiri tempat mereka. Dan ternyata, itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka bersiap menuju ke lantai atas agar para penyelamat bisa menemukan mereka berdua. Setelah berhasil menerobos kerumunan, kemudian Junho menghadang beberapa zombie yang berusaha mengejarnya. Sementara Yubin, yang sudah sampai di lantai terbuka, ternyata tidak melihat adanya tim penyelamat. Junho yang baru datang pun hanya bisa pasrah dengan kondisinya saat ini. Tetapi dia mencoba berteriak sekencang-kencangnya berharap masih ada orang yang bisa menolongnya. bisa menolongnya. 여기 사람 있어! 우리 여기 있다고! Teriakan Junho memancing para zombie mulai bermunculan yang mana makhluk itu siap menyerangnya. Dengan satu buah senjata api, para zombie itu mulai ditembakinya dan namun ketika pelurunya habis, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Dan ya, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil meninggalkan apartemen horor itu yang dibantu oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena bisa menjalani hari berikutnya dengan penuh sukacita. Sementara tim SAR terus melacak postingan yang ada di dalam sosial media, maka dengan begitu tim penyelamat bisa menemukan orang-orang dengan lebih mudah. Itu dia kisah perjuangan Junho dan Kim Yubin dalam bertahan hidup selama 30 hari di tengah kepungan zombie.
Meski sempat kehilangan harapan hingga hampir menyerah, keberadaan satu sama lain serta pemanfaatan media sosial akhirnya menjadi kunci keselamatan mereka. Hingga regu penyelamat datang menjemput. Nah, menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan review film selanjutnya. See you next video. Bye!